Al-buka'u ala thalathati awjuh. Ahaduha min khawfi adabillahi ta'ala. Wasani min rahbati suhati. Wasalisu min khasyiyatil qati'ah. Apa yang dikatakan oleh Khalifah Ali, al-buka'u ala thalathati awjuh, tangisan manusia itu biasanya karena ada 3 sebab. Yang pertama, kata Khalifah Ali, ahaduha min khawfi azabillahi ta'ala, menangis karena takut tersentuh oleh azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, wasani min rahbati sukhti, menangis karena takut karena murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, wasalisu min khasyiatil qati'ah, menangis karena takut jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah telah berpaling darinya. Oleh karena itu, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang kita ini kan mau merenungi di setiap malam. Ketika kita terbangun di sepertiga malam, kita mengambil air wudu, lalu melaksanakan salat di sepertiga malam. Kita melaksanakan salat tahajud, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita sadari daripada dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Bisa di saat kita berdoa meneteskan daripada air mata. Itu pernah pasti terjadi pada diri kita, Bu. Semacam mana dalam kehidupan kita ni, kalau sudah dalam kesendirian bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti sudah barang tentu kita ni pasti meneteskan daripada air mata. Karena kenapa, Ustaz? Merenungi daripada penebus daripada dosa yang kita lakukan selama kita nang hidup ni. Makanya menangis karena takut tersentuh oleh azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah banyak dosa yang kita lakukan di dalam hidup ni. Makanya kalau dikaji-kaji pakar dosa yang kita hadapi, yang kita lakukan dalam hidup ni, Bu, tak kaji-kaji awak lagi. Kadang-kadang datangnya dari mata, Ustaz, pantang menengok kawan sikit, menyalah sikit, dah jadi katoan berdosa biji mata awak. Kadang mulut awak ni, Ustaz, tak jago-jago dalam ciponak, tak bertulang, tapi menusuk ke dalam. Makanya kita ni berfikir dulu sebelum bercakap. Kadang, Ustaz, banyak dosa yang kami lakukan di pakar tangan, suka mencukuhi kantong suami, mengambil duit. Tak ada dia, Ustaz, ku pacukuhi. Kenapa? Kerana polit laki ku, Ustaz, ku pula. Jadi kadang-kadang kita ni kan mau yang tanpa kita sadari, dosa-dosa yang kecil itu bisa mengakibatkan daripada dosa yang besar. Di dalam kitab Nashihul Ibad juga dikatakan, ada orang-orang yang salih mengatakan, jangan kau sepelekan dosa-dosa kecil yang kau lakukan, akan tetapi dosa yang kecil yang kau lakukan itu bisa mengakibatkan menjadi dosa yang besar. Jangan kita menganggap remeh dosa yang kecil nih, Bu. Maka sesungguhnya dosa yang kecil itu bisa berakibat fatal apabila kita biarkan dan terus-menerus kita melaksanakannya. Makanya ada pencuci daripada dosa yang kita lakukan, walaupun itu dosa-dosa kecil. Rasulullah sangat menganjurkan bagi diri kita untuk senantiasa mengamalkan daripada istighfar. Makanya ada satu amalan yang terbaik. Apabila engkau bangun di waktu pagi, maka ucapkanlah daripada istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa yang membacakan istighfar sebanyak 3 kali dengan rasa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sungguh-sungguh dia meminta ampunan kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa yang ia miliki, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Maksudnya apa buih di lautan? Dosa yang kecil-kecil yang kita dapatkan, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing.
Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil ini terkadang terjadi pada diri kita. Makanya ada di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Ada 6 perkara yang bisa merosakkan daripada satu amalan ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama, yang paling parahnya adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka membukakan kesalahan orang lain. Suka membukakan aib-aib orang lain, kejelekan daripada orang lain akibat daripada mulut kita tak terjaga. Daripada mulut kita yang tak terjaga, suka membukakan kesalahan daripada orang lain. Yang paling hebatnya kita ni pula, tahunya kesalahan orang lain, akan tetapi kesalahan diri sendiri dia tak mengetahuinya. Makanya kita nanti pengajian ni apa adanya dikasih orang, alhamdulillah. Jangan jadi katawan. Kadang-kadang kita nanti wirid ni tak terjaga mulut awak ibu. Dikasih teh manis pun salah, kuang manis, kuang berwarna, biang sikit, dia macam teh kemalangan. Dikasih kue, koras pula. Dikasih pula apa, bakal apa, udah basi pula. Alah mah. Nang hebatnya lagi apa Ustaz, habis pula. Apa gitulah udah. Tak ikulahkan kue dikatoi. Tak dikasih kue dikatoi, dikasih kue tak bersyukur. Adalah sifatnya manusia yang tak pernah hilang daripada diri kita. Saking kena banyaknya lah bisa mengakibatkan dosa itu terjadi pada diri kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya terhindar daripada dosa yang kita miliki. Kuncinya adalah perbanyak kita untuk beristighfar. Makanya jangan pernah berhenti banyak-banyak beristighfar di dalam kehidupan kita ni. Makanya jangan kita tinggalkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang dijamin oleh Allah taala masuk ke dalam surga, yang dijamin untuk mendapatkan surganya Allah taala, tapi mengajarkan kepada diri kita. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada diri kita ni, Bu? Rasulullah itu sehari dalam beristighfarnya kepada Allah Ta'ala kurang lebih daripada 100 kali. 100 kali dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mengampunkan segala dosa yang dimiliki daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini kadang 3 kalinya beristighfar pun kadang-kadang tak sempat nasib solat. Usahakan astaghfirullahalazim, jangan durusi orang. Astaghfirullahalazim, apalagi di wirid-wirid la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Sini kakak duduk. Jangan. Biar kawan tu nanti duduk di mana. Dan tahunya kawan tu nan duduk di mana nak mencari tempat. Jangan suka nak mengurusi kawan. Bagi kita yang untuk beramal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkan daripada rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan daripada perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada mara bahaya yang tersentuh oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Azab daripada api neraka yang kita takutkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ada yang dikatakan oleh Khalifah Ali, wasani min rahbatis sukhti, menangislah karena takut karena murkanya Allah. Berarti di sini apa? Kesucian dari semua aib atau celah yang kita miliki. Takut kita Allah tu murka terhadap apa yang kita lakukan. Lalu yang ketiga, wasalisu min khasyatil qati'ah, menangislah kerana takut jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan takut kita Allah itu berpaling dari kita. Maka dari itu, ibu jangan semena-mena kita hari ini kalau tak salat kita menganggap remeh. Hati-hati.
Jangan sampai kita tak salat itu menganggap hal yang biasa. Takutnya kita Allah itu telah berpaling daripada diri kita. Makanya ada nama suatu penyakit, Bu. Nama penyakit ini adalah istidraj. Allah berikan kenikmatan kepada diri kita. Allah berikan kebahagiaan pada diri kita, akan tetapi bisa manusia itu lupa akan kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah wasalisu min khasyatil qati'ah. Maka menangislah karena